Akhirnya anime Dr. Stone season 2 udah tamat. Wow, nggak kerasa tahu-tahu udah tamat aja gitu. Nah, sebagai pelengkap karena animenya baru aja tamat kemarin, di video ini kita akan bahas aspek-aspek sains dari episode-episode terakhir di anime Dr. Stone. Mulai dari peledak suara, pesawat kertas yang bisa meledak, terus transformator buat nyetrum, dan lain sebagainya, sampai juga di endingnya yang bener-bener mind-blowing. Ini nanti aku akan walkthrough langsung bahas banyak episode, mulai dari episode 7 sampai ke episode terakhir, episode 11. Yang belum nonton animenya silahkan bisa maraton nonton dulu biar bisa nyambung dan nggak kena spoiler. Jadi ayo kita bahas. Yang pertama tentang peledak suara. Ini adalah senjata yang dipakai untuk menyerang markas Tsukasa yang tujuannya untuk mengganggu dan nakut-nakutin mereka aja. Karena timnya Senku juga nggak berniat untuk sampai beneran membunuh orang. Alat ini itu sebenarnya udah pernah dipakai sama Senku di episode 1 season 2 ketika Senku mau mengelabui Homura buat ngasih jalan ke Chrome, Gen, dan Magma untuk bawa teleponnya ke markas Tsukasa. Nah, peledaknya di sini itu sama aja. Dia dibikin dengan proses elektrolisis air. Jadi air kalau dikasih kutub positif, kutub negatif, dan dialiri arus listrik, itu nanti dia akan menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, gas hidrogen sama gas oksigen ini kalau dikasih panas atau api dikit aja gitu, dia udah langsung meledak. Ini prosesnya sederhana aja. Kalaupun bikin, nanti aku akan bikin yang versi sederhana aja, yang ledakannya itu kecil. Nggak sampai kayak punya Senku yang bisa duar gede gitu, keras, karena nanti akan bisa gangguin tetangga. Selanjutnya, setelah keadaan cukup kacau di luar karena Tsukasa udah datang dan sadar kalau lagi ada penyergapan, di dalam gua Senku mencoba bikin suatu larutan khusus, larutan ajaib, yang ketika diolesin ke pesawat kertas dan pesawat kertasnya ini nabrak, dia akan meledak. Nah, bagian ini sejak episodenya itu keluar langsung pada rame, pada penasaran, ini beneran bisa nggak sih? Masa sih pesawat kertas yang diolesin pakai cairan entah apa itu ketika nabrak dia akan bisa meledak? Aku sendiri awalnya juga cukup skeptis dan nganggep kalau itu ya dilebih-lebihkan gitu loh, nggak mungkin bisa kayak gitu. Tapi setelah coba cari, baca-baca referensi lebih jauh, ternyata itu tuh mungkin, beneran mungkin, dan itu bahkan nggak dilebih-lebihkan sama sekali. Jadi bahan yang dibikin sama Senku ini adalah nitrogliserin. Ini adalah suatu bahan yang nggak stabil dan mudah meledak. Dan untuk bikin dia meledak nggak perlu dikasih api atau panas gitu seperti kebanyakan bahan peledak. Karena untuk nitrogliserin ini untuk meledakkannya kita cuma butuh perlakuan fisik kayak misal dipukul, kebentur apa gitu. Itu dia bisa meledak. Ini ada contoh video demonstrasinya ketika cairan nitrogliserin ini ditaruh di kertas dan kemudian dipukul pakai paku. Dia meledak, beneran meledak ini. Atau ada juga yang lebih ekstrim lagi kayak gini. Makanya ini tuh emang bener kalau pesawat kertasnya yang ada di Dr. Stone ini emang bisa meledak kalau nabrak. Dan dari sini aku justru jadi keinget sama Deidara di Naruto. Jangan-jangan Deidara itu sebenarnya dia kertasnya juga dikasih cairan nitrogliserin. Bisa jadi loh ini. Gimana menurut teman-teman? Kalau mungkin ada yang mau request untuk bikin eksperimen nitrogliserin ini, kemungkinan besar gak akan aku lakukan. Pertama karena cukup ribet, ya sebenarnya gak ribet-ribet banget asal semua peralatan dan bahannya itu udah ada. Tapi masalahnya yang kedua, kalau misal aku melakukan eksperimen ini, itu akan lebih banyak hal negatif yang dihasilkan. Nitrogliserin ini emang salah satu bahan yang sering banget untuk peledak, termasuk di dinamit dan peledak-peledak untuk teror gitu. Jadi biar nggak disalahgunakan ya mending nggak aku coba aja. Terus juga nanti ada potensi demonetize dari YouTube dan lain-lain. Tapi kalau mungkin teman-teman ada yang pengen nyoba seperti yang dilakukan Senku itu, nyoba di rumah, silahkan bisa dicoba sendiri. Tapi resiko ditanggung pribadi ya. Dan sebagai catatan aja, kalau teman-teman ada yang coba nyari gitu nitrogliserin di Google, di internet, nanti itu teman-teman akan ketemu juga nitrogliserin, tapi nitrogliserinnya beda. Biasanya yang muncul adalah untuk obat. Nah, ini tuh sebenarnya memang senyawa yang sama, tapi udah diproses secara berbeda. Nitrogliserin yang medis itu udah diproses sedemikian rupa sehingga dia udah stabil dan bisa menyembuhkan penyakit, bukan yang bisa meledak. Setelah konflik di Gua Keajaiban terjadi dan selesai, kemudian lanjut dengan keputusan damai antara Senku dan Tsukasa, kita bisa lihat ada dinamit yang dipakai salah satunya untuk nyari adiknya Tsukasa.
Nah sebenarnya ketika Senku udah berhasil untuk bikin larutan nitrogliserin seperti di bagian sebelumnya, itu tuh untuk lanjut ke dinamit itu udah sangat gampang lah istilahnya. Karena memang bagian utama dari dinamit itu ya nitrogliserin ini. Yang membedakan itu cuman dinamit udah diproses sedemikian rupa biar cairannya lebih stabil dan gak gampang meledak sendiri gitu. Kalau dinamit untuk meledakannya itu kan perlu dikasih trigger dulu, misal entah dibakar atau apa gitu. Beda sama nitrogliserin yang murni istilahnya, karena dia kesenggol aja itu dia udah meledak. Kemudian setelah sekian banyak konflik yang terjadi dan setelah Tsukasa gabung ke timnya Senku, ada konflik baru karena Hyuga sekarang ngemusuhin Tsukasa dan Senku. Dan setelah terjadi pertarungan yang cukup seru antara mereka bertiga, aku jadi salah paham di bagian ini. Baterai mangan atau baterai sengkarbon. Nah di videoku sebelumnya yang dulu banget pas bikin teleponnya itu, aku pernah bertanya-tanya kenapa sih harus bikin lagi baterai mangan, kan udah ada baterai aki gitu yang bahkan dia bisa diisi ulang. Ya memang pada dasarnya baterai mangan ini kan dipakai untuk stok energi listrik karena nggak memungkinkan untuk ngecas baterai akinya pas di lapangan. Tapi ternyata baterai mangannya ini juga punya manfaat lain yang sangat penting di momen pertarungan sama Hyuga ini. Baterai mangan ini kulit luarnya terbuat dari seng, jadi kalau kena tombaknya Hyuga ini dia masih cukup kuat. Dan yang lebih keren lagi, baterai-baterai ini itu dipakai Senku untuk bikin senjata alat setrum yang dipakai untuk ngalahin Hyuga. Nah, yang perlu diperhatikan itu di sini. Baterai-baterai ini dia itu nggak cuman asal susun aja, karena kalau baterai itu cuman sekedar disusun terus dikasih ujung kabel kayak Senku, itu dia nggak serta-merta ngasih efek sensasi kesetrum yang gede. Perlu alat tambahan yang namanya transformator. Transformator ini dia bisa mengubah voltase yang kecil jadi berkali-kali lipat bergantung jumlah lilitan kumparannya. Dalam konteksnya Senku itu dia berhasil untuk ngedapetin voltase sampai 100 kV yang bisa nyetrum sampai orangnya bener-bener kaget dan lemes. Paling yang perlu diperhatiin di sini, walaupun voltasenya ini itu besar, tapi di sini arus yang mengalir itu tetap kecil. Jadi dia nggak sampai bisa membunuh, paling yaitu tadi cuman bikin sampai kaget dan pingsan gitu. Bentuk mekanisme serupa yang udah sering kita temui dari hal ini adalah raket nyamuk. Nah itu dia prinsip yang dipakai di raket nyamuk itu sama. Dia bisa ngubah voltase dari baterai jadi nilai voltase sampai nilai yang tinggi, bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu kilovolt. Atau kalau yang emang spesifik ditujukan untuk senjata itu ya stun gun, karena itu emang dia ditujukan untuk nyetrum orang dan bahkan bisa sampai pingsan. Dan sampai juga kita di momen paling mengharukan, bagian akhir dari perjalanan konflik panjang antara Senku dan Tsukasa. Luka yang didapat Tsukasa dari Hyuga ini udah susah banget untuk diobati karena organ dalamnya emang udah sobek. Dan solusi yang dilakukan Senku ini adalah cryonics atau cryogenics. Yaitu ngebekuin si Tsukasa dulu, mendinginkan tubuh Tsukasa yang udah hampir mati untuk menjaga tubuhnya dalam kondisi koma. Dengan harapan nanti pas teknologinya yang untuk nyelamatin itu udah siap, nanti dia coba dihidupin lagi dan diobati. Nah faktanya cryonik ini emang salah satu hal yang udah banyak dikenal di dunia kedokteran, tapi juga masih banyak perdebatan untuk hal ini. Apakah ini nanti bisa berhasil atau enggak? Tapi yang pasti proses cryonik itu nggak bisa cuman sekedar ngebekuin orang gitu kayak yang dilakukan Senku ke Tsukasa. Proses cryonik yang beneran pada manusia itu harus melalui beberapa proses, termasuk misal mengganti cairan tubuhnya dengan zat tertentu sehingga cairan tubuhnya ini nggak membeku pada proses ini nanti. Terus juga ditambah peralatan pendukung kehidupan berupa sirkulasi darah dan juga oksigen ke paru-paru. Jadi bukan cuman sekedar dibekuin tok. Tapi ya terlepas dari semua teknis itu tadi, bagian ini itu emang bagian yang bikin mewek dan terharu gitu. Aku nggak nyangka akhir dari konflik mereka itu bakal jadi kayak gini. Dan berhubung anime Dr. Stone season 2 udah selesai, aku mau tanya nih ke teman-teman, kira-kira nanti baiknya aku bahas apa nih untuk selanjutnya? Boleh silahkan komen di bawah. Sebenarnya dulu aku udah pernah nanya, tapi bolehlah untuk tulis lagi. Silahkan kasih saran, entah itu anime, entah topik tertentu, film tertentu, dan lain-lain. Silahkan bisa komen di bawah, biar nanti aku tetap update konten-konten sains ke depannya sambil kita nunggu Dr. Stone season 3. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.